Pasca maraknya aksi pemberontakan anggota separatis KKB dan TPNPB di Papua yang memakan puluhan korban jiwa masyarakat serta anggota TNI dan Polri yang gugur akibat aksi pemberontakan ataupun penyerangan anggota separatis KKB terhadap pos-pos aparat kepolisian dan TNI. Namun, pasca situasi dan kejadian tersebut, saat ini, pergerakan anggota separatis KKB di Papua seakan menjadi media perbincangan dan perhatian Parlemen Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan beberapa negara saat ini sudah berani angkat bicara terkait isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua saat ini. Misalkan saja seperti beberapa pernyataan dari perwakilan negara Vanuatu dan Inggris, yang juga pernah melakukan hal yang sama terhadap Indonesia terkait kemerdekaan Timur Timur atau Timur Leste dengan isu pelanggaran hak asasi manusia saat itu. Namun, menurut sumber media informasi terbaru, ada banyak diskusi mengenai situasi Papua yang dibicarakan di Parlemen Inggris. Semua ini terjadi atas pertanyaan Alex Sobel yang merupakan anggota Parlemen Inggris kepada beberapa kementerian terkait. Sebelumnya, Alex Sobel, anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris untuk Lead Northwest, telah mengangkat isu West Papua, terutama isu rasisme Papua dalam debat Black History Month di Parlemen Inggris pada 20 Oktober 2020 kemarin. Selain itu, pada tanggal 4 November 2020, Alex Sobel kembali mempertanyakan Menteri Pertahanan terkait representasi apa yang telah dibuat kepada mitra dari Indonesia tentang operasi militer Indonesia di Kabupaten Dunga, Intan Jaya, dan Puncak Jaya di Papua Barat. Namun, atas pernyataan itu, James Happy menanggapi jika Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pertahanan mengatakan bahwa Menteri Pertahanan tidak membuat representasi untuk rekannya terkait operasi militer Indonesia di Dunga, Intan Jaya, dan Puncak Jaya, Papua. Namun, Menteri Luar Negeri membahas soal Papua dengan Menteri Luar Negeri Indonesia pada 14 Oktober 2020 kemarin. Namun, walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri jika para pejabat Inggris di Indonesia saat ini sedang memantau perkembangan akurat tentang terkait isu politik ataupun pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Selain itu, pemerintah Inggris juga menyatakan jika menghormati keutuhan wilayah Indonesia yang meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami mendesak pihaknya untuk menahan diri dari kekerasan dan menghormati aturan hukum, ujar James Happy di dalam pernyataan tersebut. Sementara itu, di sisi lain terlihat jelas anggota Parlemen Inggris Alex Sobel juga meminta Sekretaris Negara Urusan Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan dengan mengacu pada Komunikasi Forum Kepulauan Pasifik dan Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, serta meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi serta menyiapkan laporan tentang Papua Barat. Selain itu, anggota Parlemen Inggris seakan secara terus-menerus mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan izin terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut terjun langsung di Papua untuk melakukan pemeriksaan terkait isu pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang telah dilansir oleh media informasi terkait. Sementara itu, di sisi lain, para pejabat dari Kedutaan Besar Inggris juga telah membahas usul kunjungan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menyetujui tanggal pengajuan izin tersebut secepat mungkin. Selain itu, Nigel sebagai mantan Menteri Asia dan Pasifik mengatakan jika Heather Wheeler sempat menghadiri Forum Kepulauan Pasifik pada Agustus 2019 lalu dan mencatat komunikasi tersebut. Sudah sejak lama kami menganggap Papua dan Papua Barat provinsi sebagai bagian dari Indonesia dan menganggap dialog tentang masalah teritorial di Indonesia sebagai urusan bangsa Indonesia tersebut, ujar Nigel, mantan Menteri Asia Pasifik yang juga turut membela Indonesia terkait aksi pemberontakan anggota separatis KKB di Papua.
Selain itu, sesuai pernyataan Alex Sobel kepada Sekretaris Negara terkait perdagangan internasional, desakan demi desakan dengan mengacu pada laporan yang dikabarkan hingga 45.000 warga sipil yang mengungsi akibat operasi militer Indonesia di Ndungga, Papua Barat. Apakah pemerintah akan menghentikan penjualan senjata dan penyediaan program pelatihan ke Indonesia? Namun, pernyataan demi pernyataan anggota Parlemen Inggris tersebut telah dijawab pada tanggal 5 November 2020 kemarin oleh Ranil Jayawardena selaku Wakil Sekretaris Parlemen Departemen Perdagangan Internasional, di mana ia mengatakan jika Inggris mendukung pelatihan kontraterorisme untuk Kepolisian Republik Indonesia melalui Jakarta Center for Law Enforcement Corporation. Selain itu, Ranil Jayawardena mengatakan jika bagian ini mencakup berbagai investigasi kontraterorisme dan keterampilan analitis, peralatan penting untuk meningkatkan kemampuan forensik, pengawasan, dan IT Indonesia, serta pelatihan penanganan insiden pasca teror termasuk pelatihan pertolongan pertama. Sehingga pelatihan membutuhkan penegakan hak dan tanggung jawab, namun tidak memberikan pelatihan kepada unit yang berbasis di Papua, tetapi terus memantau situasi di Papua dengan cermat. Dan pemerintah hak asasi manusia menghormati keutuhan wilayah yang meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagaimana yang telah diberitakan oleh media informasi tersebut, dengan mengutip pernyataan Ranil Jayawardena tersebut. Namun, sementara itu, di sisi lain dengan semakin mencuatnya isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua saat ini, pada tanggal 27 Oktober lalu, Lord Lexden yang merupakan wakil ketua komite menanyakan lebih lanjut kepada pemerintah atas jawaban tertulis terhadap Ahmad dari Wimbledon pada tanggal 13 Oktober lalu, terkait jawaban yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas representasi Heather Wheeler tentang Papua Barat pada pertemuan mereka di bulan Januari 2020 kemarin. Hal itu direspon oleh Ahmad, Menteri Negara Urusan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan, bahwa mereka tidak menerbitkan rekaman percakapan dapat menjadi preseden di mana pemerintah ditekan untuk mempublikasikan percakapan lebih lanjut. Namun, melihat dari situasi dan hingga mencuatnya ke publik dunia internasional terkait isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua saat ini, dengan adanya pembelaan dari beberapa negara di dunia saat ini, tidak bisa dipungkiri jika situasi di Papua seakan mengingatkan kita kembali dengan terulangnya pasca lepasnya Timur Timur atau Timur Leste saat ini dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terlepas dari peran atau campur tangan negara asing, serta menggembar-gemborkan isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia saat ini.